kita nggak berhenti di rakaat pertama mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Di rakaat kedua kita ulangin lagi ihdinas siratal mustaqim. Karena tanpa petunjuk dari Allah kita nggak akan jadi orang baik ya. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka nggak ada yang bisa menyesatkannya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang ditetapkan sesat oleh Allah, walaupun sejuta ustadz, 1000 doa dipanjatkan, tapi Allah mengatakan enggak, ya enggak. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, pagi hari ini kita akan berbicara tentang akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya ana kepingin tanya, kapan Rasulullah SAW meninggal dunia? Anda mau kasih hadiah, ada banyak hadiah di depan Anda. Nah, silahkan. Kapan Rasulullah SAW meninggal dunia? Iya, lengkap ya. Kapan itu? Kapan waktunya, harinya, bulannya, tahunnya? Nah, taib. 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Masya Allah, nggak nyontek? Hah? Bener nggak nyontek? Allahu Akbar, betul. Kasihkan hadiahnya. Nah, yang bungkus dapat hadiah sendiri, alhamdulillah. Kan orang itu nggak tahu sama takdirnya, cuma. Iya. Kadangkala dia bungkus ternyata milik dia. Allahu Akbar. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh, beliau meninggal dunia mungkin seperti waktu kita sekarang ini, sebelum sholat zuhur ya, di tanggal 12 Rabiul Awal. Hari ini tanggal 11 Rabiul Awal ya. Itu kejadian tanggal 12 Rabiul Awal, tapi harinya hari Senin. Di hari Senin ya, Rasulullah SAW itu mulai sakit kira-kira 14 hari sebelum meninggal dunia. Sejak Isya malam Jumat. Jadi kalau Isya malam Jumat itu tanggal berapa? Senin tanggal 12. Tanggal 12 Seninnya, Ahad tanggal 11, Sabtu tanggal 10, tanggal 9. Jadi malam tanggal 9 Isya itu para sahabat Nabi nungguin Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, asallan nas, orang-orang udah sholat. Kata para sahabat, hum yantadhirunak ya Rasulullah, mereka sedang menunggumu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapkan air, kata dia. Nabi mau mandi, akhirnya Nabi duduk di bak itu disiramin ya, dengan air dari 7 kendi. Beliau supaya seger gitu. Beliau bangun pingsan SAW. Beliau sadar mengatakan, asallan nas, orang-orang udah sholat, kata dia. Hum yantadhirunak ya Rasulullah, mereka nungguin engkau ya Rasulullah. Nabi kemudian berusaha untuk disiram supaya beliau seger ya, supaya kita tahu Nabi itu capek hidup di dunia. Jadi kalau sebagian kita merasa lelah hidupnya ya, orang yang paling lelah hidupnya itu Nabi kita Muhammad SAW. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balaknya itu para nabi. Beliau akhirnya nggak bisa sholat. Beliau sakit parah. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, muru Abu Bakar falyusalli bina, suruh Abu Bakar sholat. Akhirnya Abu Bakar sholat jadi imam ya. Hari Jumat 5 waktu Nabi alaihi salatu wassalam nggak bisa ke masjid.
Hari Sabtu full, beliau juga nggak bisa ke masjid. Hari Ahad full, para sahabat berkunjung ya, menyenguk Nabi SAW ya. Nabi nggak bisa bangun gitu, bangun aja nggak bisa alaihissalam. Padahal beliau itu orang yang paling dicintai Allah ya. Kemudian di hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi alaihissalam tuh buka horden rumahnya, pintunya dibuka. Nabi melihat orang-orang sedang sholat subuh. Itu kata para sahabat, ketika Nabi SAW buka itu sitar seperti rembulan di malam purnama aja. Terang ya, sahabat senang sekali. Sampai para sahabat yang sholat hampir lupa kalau mereka sedang sholat. Abu Bakar mau mundur. Karena dipikir Nabi SAW akan keluar untuk menjadi imam ya. Tapi ternyata Nabi SAW melambaikan tangannya, memberikan tanda agar mereka menyelesaikan sholatnya. Sudah. Mereka sholat, para sahabat bergembira jemaah. Mereka melihat Nabi SAW sudah sehat. Dan subhanallah, selesai sholat subuh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, al-yawm yawm kharijah. Kata Abu Bakar punya istri di awali sana. Anaknya Kharijah. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, ini waktunya Kharijah. Apakah aku di sini menunggumu atau aku berangkat ke sana? Kata Nabi SAW, kau berangkat, kata dia. Karena dilihat Rasulullah SAW udah seger gitu. Tapi ternyata subuh itu adalah subuh terakhir para sahabat melihat Nabi SAW dalam kondisi hidup. Apa tugas kita nih sebagai umatnya Rasul SAW? Gelap gulita kota Madinah waktu meninggal Nabi SAW. Gelap gulita. Fatimah itu tanya kepada Anas ya, kalian gimana perasaan kalian waktu mengubur Nabi SAW? Kita tahu ya, kalau orang dikubur itu setelah dimasukkan jasadnya, kemudian kalau di sini dikasih kayu ya, kalau di sana dikasih batu bata, kemudian setelah itu diinjek-injek kuburannya. Fatimah tanya, gimana perasaan kalian? Kata mereka, gimana? Yang mereka kubur ini kekasih mereka. Yang mereka kubur ini Khalilur Rahman, kekasihnya Allah yang Maha Pengasih gitu. Tapi ya udah, kata Anas, nggak bisa dia menggambarkan bagaimana perasaannya. Tugas kita adalah melanjutkan perjuangan Nabi alaihi salatu wassalam ya. Bagaimana ya para ummahat ya, ibu-ibu ini, para wanita muslimah ini bisa melanjutkan perjuangannya Aisyah. Aisyah ditinggal mati Nabi SAW, umurnya 17 tahun. Bayangin ya, seorang perempuan umur 17 tahun nggak boleh nikah dia. Jadi istri-istri Nabi itu nggak boleh nikah. Dan Aisyah juga nggak punya anak gitu. Orang kan kadang-kadang nggak nikah tapi punya anak akan sibuk dengan anak-anaknya. Tapi ternyata memang sudah Allah bikin seperti itu agar Aisyah bisa menyampaikan ilmu lebih luas lagi. Dan kalau mau tahu akhlaknya Aisyah, kenapa Anda nggak ngomong akhlaknya Nabi dulu ya? Jadi akhlaknya orang itu bisa dilihat dari istrinya gitu. Kok ada yang ketawa lihat? Kalau istrinya ini loh, ini istrinya Nabi Muhammad SAW, Aisyah. Aisyah itu kalau punya fulus nggak pernah disimpan. Nggak pernah disimpan. Sampai pernah Aisyah itu diboikot sama ponakannya, Abdullah bin Zubair. Karena Aisyah itu jual rumah, semua hasil jual rumah itu disedekahkan. Habis duitnya. Dan pernah suatu sore ketika Aisyah sedang puasa hari itu, tahu-tahu ada pengemis ya. Kata Aisyah kepada pembantunya, kita punya apa? Kata dia, ada makanan untuk berbukamu, nggak ada lainnya, bayangin ya. Ya udah kasihkan, katanya. Loh, kalau dikasihkan kau buka apa gitu loh? Ya udah kasihkan, kata dia. Akhirnya dikasihkan.
Allah Rabbul Alamin itu melihat semua peristiwa yang terjadi. Allah itu melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Sebelum maghrib itu ada yang ngirimin 1 nampan makanan lengkap. Lalu Aisyah ngomong sama pembantunya, lebih bagus mana rotimu tadi yang kau kasihkan itu sama yang ini? Ya lebih bagus ini. Aisyah itu puasa sunnah sepanjang hidupnya. Jadi bukan puasa Senin Kemis. Setiap hari kecuali hari-hari yang dilarang. Memang ada khilaf di antara para ulama apakah boleh puasa dahar namanya. Sebagian membolehkan asalkan di hari-hari terlarang dia nggak puasa. Seperti Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik ya. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Siapa yang mendidik Aisyah seperti itu? Bapaknya Abu Bakar dan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, penduduk Mekah itu mereka ahlan nggak apa-apa. Penduduk Mekah itu menggelari Nabi Muhammad SAW setelah beliau berdakwah dengan beberapa gelar. Iya, beberapa gelar yang buruk, yang tidak pantas untuk diucapkan, tapi mereka lakukan itu agar orang-orang tidak mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebutkan 5 gelar buruk yang diberikan orang musyrikin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, 5 ya. Ana minta 5 supaya antum tahu kalau antum disebut, kalau emak-emak dikatakan seperti itu suaminya gimana rasanya. Nah, tafadhali, ada yang mau jawab? 5 gelar buruk yang disematkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, 5, angkat tangan yang mau jawab. Ya Allah jemaah, kita ini menyegarkan ingatan kita. Insya Allah belajar tentang Nabi Muhammad SAW sejak SD kita belajar. Kita udah belajar. Nah, tafadhal. 5. Nah, ada yang mau jawab? Ya Allah jemaah. Nah, oke, ana turunkan jadi 4. Oke, 3. 3 berarti hadiahnya dikurangi. Tidak tahu ya. Tafadhali. Majnun. Nah. Apa? Pendusta. Pendusta, pembohong yang berduhai. Hilang, kalau 2 nggak dapat hadiah. Tapi yang bisa nambah dari 2 nambahnya 3. Nambahnya 3. Enggak. Angkat tangan yang mau jawab yang mana? Ini bukan kerja kelompok. Bukan. Ini bukan tugas kelompok ini. Nah, siapa yang mau jawab? 3 tambahan. Iya, dapat dari mana ini? Ini kerja kelompok ini dapatnya ini. Nah, ya sebutkan 3 tambahan. Penyamun. Nggak, kayaknya kasih yang 3 aja dah apa sudah. Penyamun itu perampok ya. Enggak, mereka nyebutkan Nabi SAW majnun. Gimana kalau ada orang yang ngomong sama ibu-ibu, suami ibu itu majnun, orang gila. Supaya tahu perasaannya Khadijah ketika mendampingi Nabi SAW. Dikatakan sahir, penyihir. Dan kita tahu penyihir ini memisahkan antara anak sama orang tua, memisahkan suami istri ya. Dikatakan tadi kadzab ya. Nabi SAW. Dikatakan kahin. Kahin itu dukun, paranormal ya. So, dikatakan syair, penyair Nabi SAW. Makanya Nabi SAW menghadapi itu, ya sakit hati loh coba. Siapa yang gak sakit hati? Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaqad na'lamu
annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, kami tahu dadamu jadi sempit gara-gara omongan orang itu. Nabi punya perasaan. Beliau orang yang terhormat. Selama 40 tahun beliau hidup digelari Al-Amin. Semua orang menghormati Nabi SAW. Tapi ketika beliau mengajak orang berubah menjadi lebih baik, Al-Amin hilang. Tapi sebenarnya ucapan orang-orang musyrikin terhadap Nabi SAW, bohong mereka. Mereka tahu Nabi nggak pernah berbohong. Sampai pernah datang seseorang bertanya kepada Abu Jahal. Dia tanya, wahai paman, kata dia, apakah Muhammad itu berbohong, kata dia, mengaku Nabi, kata dia. Kata Abu Jahal, enggak. Kata Abu Jahal, ma jarrabna alaihi kadziban. Kita tidak pernah ada pengalaman dia bohong. Nggak ada. Nggak ada cerita dia bohong. Tapi masalahnya apa Abu Jahal tidak menerima? Karena dia sombong aja. Dia nggak mau tahu-tahu ada orang yang lebih dari dia. Kalau dulu dia hanya pemuda Nabi Muhammad. Sekarang kalau sudah jadi Nabi, ya dia di atas semuanya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Qalam, ya, Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika. Ya, ayatnya gitu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Enggak, engkau enggak gila dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Engkau mendapatkan wahyu, engkau enggak gila. Nabi enggak pernah bela dirinya. Tapi beliau butuh hiburan. Siapa yang menghibur beliau? Allah langsung yang menghibur beliau. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Lalu Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Engkau berakhlak mulia gitu loh. Ketika orang-orang mendustakanmu, mereka sebenarnya membohongi diri mereka sendiri. Maka kalau bicara akhlak Nabi alaihi salatu wassalam, ada orang-orang yang datang ya ke rumahnya Aisyah tadi. Ya, mereka ingin tahu gimana sih akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau mungkin di luar banyak orang yang tahu, kelihatan. Tapi kalau bicara akhlaknya seseorang di rumah, maka yang paling tahu siapa? Istrinya. Dan yang paling tahu dengan akhlaknya istri siapa? Suaminya. Dan siapa? Dan pembantunya. Ibu-ibu kalau mau tahu ibu-ibu ini baik apa enggak? Kalau pembantunya sering ganti-ganti, berarti ada masalah. Enggak usah, pembantunya yang bermasalah. Iya, kita mengakunya seperti itu. Kalau sekali oke, dua kali oke, 3 kali pembantumu ganti, berarti kau yang bermasalah. Enggak, anak nggak mau pakai, anak ganti yang keempat. Loh, hendaklah orang introspeksi diri. Gitu. Nabi SAW, Anas bin Malik 10 tahun jadi pelayannya Nabi SAW. 10 tahun. Dan dia bocah kecil. Kenapa Anda perlu sampaikan Anas itu bocah kecil? Karena kita sama anak-anak itu biasanya lepas gitu loh. Tapi kalau sama orang tua ya nggak enak, jaim, jaga image. Jadi sama anak-anak nggak ada. Dan Anas memberikan pujian kepada Nabi SAW. Istri-istri Nabi SAW. Istri Nabi bukan satu. Tapi semua istri Nabi SAW memberikan pujian kepada Rasul SAW. Nggak ada manusia yang paling indah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Dan bumi ini bangga ya, pernah diinjak oleh Rasul SAW. Ceritanya Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia datang ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mau tanya, kayak apa sih perilaku Nabi SAW di rumah gitu loh. Seperti apa karakter Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Alasta taqra'ul Qur'an?" Engkau baca Quran? Iya, aku baca Quran. Fa inna khuluqa Nabiillah SAW kana al-Quran. Jadi kalau engkau mau tahu akhlak Nabi SAW, ya Quran itu loh.
Engkau baca Quran dari awal sampai akhir, itu akhlaknya Nabi SAW. Sa'ad bin Hisham yang bertanya kepada Aisyah pertanyaan ini. Pertanyaan ini benar-benar berdampak kepada diri. Sampai dia mengatakan, fahamamtu an akum wala as'al ahadan an syai'. Aku berkeinginan untuk bangun dari tempat itu dan aku tidak akan bertanya kepada siapapun tentang apapun. Cukup sudah seakan-akan. Kita kan diperintahkan mencontoh Nabi SAW ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan subhanallah, Nabi SAW itu yang banyak duduk dekat beliau itu ya laki-laki. Maka datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, laki-laki ini menguasai engkau tadi. Kapan kita perempuan ini dapat waktu khusus? Akhirnya Nabi SAW mengatakan, udah di rumahnya fulan. Kalian kumpul di rumahnya fulan, hari fulan jam sekian aku akan datang. Nabi datang memberikan pendidikan kepada wanita-wanita itu. Dan para sahabat wanita kalau dapat nasihat, itu berusaha untuk langsung diamalkan. Dan ini yang kadangkala kurang dari kita. Anak ingat, mungkin 10 tahun yang lalu ya, anak pernah isi kajian di Al-Muhsinat. Al-Muhsinat ini sejak tahun berapa ada? (83). Ya, berarti umurnya 42 tahun. Ya. Ya apa ceritanya? Kalau 83 berarti umurnya 42. Betul. Nah, 42 tahun. Siapa yang ikut kajian Al-Muhsinat 42 tahun? Satu. Ini sudah profesor semua seharusnya. Iya. Artinya yang 42 tahun melok pengajian tiap bulan, ini sudah profesor pangkatnya. Tapi coba tanyakan, berapa banyak hadis yang dihafal? Coba tanyakan, berapa banyak ayat Quran yang jadi tambahan setelah 42 tahun gitu ya. Artinya Mama mengatakan setelah 42 tahun, alhamdulillah Ustaz, ana hafal 3 juz Al-Quran. Ana hafal 4 juz Al-Quran. Kadang-kala nggak tahu ya, mudah-mudahan sudah 10 juz ya yang 42 tahun ini. Tapi kadang-kala kita berpikir, loh kayak indah. Maka harapannya mungkin nanti Al-Muhsinat ini kajiannya lebih sistematik. Ada setoran hafalan Quran. Setiap pertemuan setoran 1 ayat. Kalau 10 tahun berapa ayat? Berarti 12 ayat ya. 10 tahun 120 ayat. Itu kalau 1 ayat. Kalau nah, kelamaan kan? Padahal kelamaan udah dilakoni. Kita ini kasih yang paling ringan. Nggak dilakoni. Ada tadi juz amma lah. Juz amma itu Anda mau kasih hadiah. Juz amma itu berapa surat? Berapa? Angkat tangan yang jawab. Berapa surat juz amma? Iya. 30 surat. Iya, ini betul. Tapi untuk pertanyaan yang salah. Bukan. Juz amma berapa surat? Oh, kasihkan Kak Firdaus itu. 37, Masya Allah. Kayak wis hafal Kak Firdaus ini. 37 jamaah. Artinya kalau dia mulai menghafal Al-Quran umur 10 tahun, umur 47 sudah juz amma. Sekarang coba lihat. Yang umur 47 hafal juz amma, siapa? Nah, kita mau kasih hadiah. Bukan yang 47 ya. Kalau yang anak-anak muda hafal sekarang, anak SMP, SMA hafal. Anda mau tanya umur 47 atau lebih hafal juz amma, Anda mau kasih hadiah. Kita tes tapi jamaah. Nah, iya, di sini kanan anak ini adem-adem aja sebelah kanan ini. Kayaknya hafal semua sudah. Tapi tadi kembali ya, ketika ditanya apa akhlak Nabi SAW, Al-Quran sudah. Jadi nggak perlu kajian ini. Sampai katanya tadi seorang tabi'in ya, Sa'ad bin Hisham, aku nggak ingin tanya siapapun lagi sudah.
Apa yang akan dia lakukan adalah aku akan fokus belajar Al-Quran. Karena di situ akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan makna ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya apa saja yang ada dalam Al-Quran, kalau itu perintah maka Nabi akan menjadi orang yang pertama melakukannya. Kalau itu larangan, beliau akan menjadi orang yang pertama meninggalkannya, dan itu sudah jadi watak. Ada kondisi kita itu masih usaha. Sholat ya, sholat nih. Sebagian orang sholat itu belum jadi karakter dia. Dia masih sholat, aduh, azan wis. Rasul SAW minta supaya qomat. Minta supaya sholat ditegakkan. Kenapa? Karena beliau merasa sholat ini sudah kebutuhan ya. Bahkan beliau mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah." Bilal, ayo Bilal, bangkit, bikin kita beristirahat dengan sholat. Nabi SAW sholat malam itu menjadi tempat istirahat beliau yang paling indah. Sholat malam ini, kalau ana lihat ya mungkin ana salah juga. Ana melihat ibu-ibu yang sudah tua itu rajin sholat malam. Tapi yang muda-muda mungkin perlu diadakan angket, diadakan penelitian ya. Sebanyak apa sholat malam dia. Dan sholat ini akan mempengaruhi karakter seseorang. Jadi ketika orang itu sholatnya khusyuk ya, ibadahnya baik, akhlaknya akan terbentuk. Allah Azza wa Jalla mengatakan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau seorang masih merasa anak ini Ustaz, sholat sudah benar, tapi ya Allah ya, akhlak perempuan yang paling menakutkan apa? Lisannya aja. Ana tadi ketemu satu orang, dia ngomong, Ustaz, Ana mau tanya, gimana Ustaz waktu sama ibunya Ustaz? Ana ini sekarang ngerawat ibu Ana Ustaz. Wallah Ustaz, ibu Ana ini Ustaz suka ngadu domba Ustaz. Sekarang ini kondisinya, dia sudah tua ya. Dia katakan, ibu Ana ini, Allah, kalau Ana berusaha untuk maksimal, dia nanti ngomong kualat konle, terus. Jadi nggak ada benernya anak itu. Dan yang bahaya kalau itu terjadi di saat sudah tua. Karena orang itu akan terhitung baik atau tidak kapan? Matinya. Kalau dia di masa, oh ini orang khair, tapi matinya ndak. Anak-anak yang ngomong, ya Allah Ustaz, Ummi ini Ustaz, ngomong ya Ustaz. Rasul SAW kalau bicara akhlak beliau, laisa bita'an. Beliau nggak pernah mencela. Walal la'an. Beliau nggak pernah melaknat, mengutuk. Walal fahish, walal badhi. Beliau kok ngomong nggak keji, nggak kotor omongan Nabi SAW. Kita lihat bagaimana akhlak kita, supaya kita bisa meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq ya. Dan akhlak orang Arab jahiliyah, mungkin kita kalau dengar jahiliyah buruk, jelek, iya betul. Tapi ada akhlak-akhlak yang mulia. Di antara akhlak mulia orang Arab itu, perempuan merdeka itu hampir nggak ada yang berzina. Jahiliyah ya. Maka ketika Nabi SAW membaiat wanita-wanita itu, di antara isi baiatnya agar mereka tidak berzina, istrinya Abu Sufyan, Hind bint Utbah, dia heran dengan perjanjian ini. Kenapa harus bikin perjanjian seperti ini? Kok kita harus janji nggak berzina? Karena secara karakter dia mengatakan, awataznil hurra. Apakah ada wanita merdeka yang berzina? Ini orang musyrik awalnya, jahiliyah, nggak kebayang berzina. Nggak kebayang dia. Dulu yang berzina itu adalah budak-budak. Bahkan pelacur-pelacur dulu itu, kalau kita baca sejarah, kira-kira di Mekah itu ada 9 lokalisasi tempat pelacuran itu. Jadi orang kalau jadi pelacur itu, dia kasih bendera di depan rumahnya, supaya orang tahu ini rumah
Rumah apa istilahnya? Rumah bordir apa? Iya, rumah seperti itu. Itu semuanya, ana baca tadi malam, loh, semuanya budak. Maka dia tanya, apakah perempuan merdeka berzina? Tapi ternyata memang ada. Apalagi ketika di masa sekarang ya. Tadi malam kita membahas kajian itu kohabitasi ya, kumpul kebo di antara mahasiswa-mahasiswi ya, di antara para pekerja-pekerja yang merantau ya. Nauzubillah min dzalik jemaah. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita lihat beberapa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau itu kata Anas bin Malik ya, radhiyallahu anhu mengatakan ini pembantunya. Jadi kalau kita dapat cerita pembantu maka insya Allah valid sudah. Objektif dia. Kata dia, "Ma ra'aitu rajulan iltaqama udhuna Rasulillah SAW fayudahi ra'sa." Aku nggak pernah ngelihat ada orang ngomong sama Nabi SAW. Iltaqam itu seakan-akan mau menyergap telinganya Nabi SAW. Dia ngomong sama Nabi SAW, fayunahi ra'sa. Lalu Nabi SAW memindah kepalanya. Nggak pernah. Jadi ada orang ngomong didengerin sama Nabi SAW. Sampai orang itu yang pergi. Wa ma ra'aitu rajulan akhadha biyadihi fataraka yadah. Dan aku nggak pernah ngelihat ada orang yang pegang tangannya Nabi SAW. Dia ingin digandeng Nabi SAW. Dia datang gandeng tangannya Nabi SAW. Kemudian Nabi yang melepasnya, nggak pernah. Sampai orang itu yang melepas tangannya. Itu bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang-orang. Kemudian kalau bicara mendidik. Karena ibu-ibu ini adalah pendidik ya. Pendidik yang kadang-kala nggak sabaran menghadapi anaknya. Kemudian yang keluar umpatan. Diilo-ilo no anaknya. Kadang-kala ada ibu-ibu yang masih suka membandingkan anaknya sama anaknya orang. Rasul SAW itu pernah di Masjid Nabawi. Lagi sholat berjamaah. Ada orang yang bersin. Ketika bersin. Orang ini mengatakan Alhamdulillah. Ada orang yang jawab jamaah. Yarhamukallah. Lagi sholli ini. Ada yang bersin kata dia. Yarhamukallah. Apa yang terjadi? Orang-orang yang sholat semua mendeliin dia. Soalnya dia ngomong waktu sholat. Gitu. Ketika dipendeliin sama orang-orang. Ya ngomong lagi orang. Wa thukla ummaya. Ummiyah kata dia. Ana kehilangan umi ana ini. Masya'nukum, kalian kenapa ngeliatin aku kata dia. Lagi sholli ya, imamnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka pada mukul tangan mereka di pahanya supaya orang ini diam. Ini lagi sholat gitu. Akhirnya orang ini faham, oh iya, berarti dia, aku disuruh diam ya. Ini ceritanya Muawiyah ibn Hakam ya namanya. Setelah sholat kata dia, falamma shalla Rasulullah SAW fabi abi wa ummi fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Kata dia, demi Allah aku nggak pernah melihat seorang mu'allim ya, seorang guru sebelum beliau dan sesudah beliau yang lebih baik pengajarannya dari beliau. Bagaimana beliau mengajarin? Ini kata dia, wallahi ma kaharani. Demi Allah Nabi tidak mencelaku atas kesalahan yang aku lakukan. Wala darabani wala syatamani. Beliau juga tidak memukulku, tidak mengumpatku, enggak. Ini salah yang dia lakukan. Tapi apa sikap yang harus diambil? Kan yang beliau lakukan, beliau cuma ngomong, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Salat ini nggak boleh ngomong. Salat ini innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Jadi salat ini isinya apa? Ya tasbih, takbir, membesarkan Allah, mengagungkannya, dan membaca Al-Quran. Itu salat. Dan butuh kesabaran jemaah. Pernah masuk ke Masjid Nabawi, orang Badui, tahu-tahu kencing di masjid. Apa sikap kita kalau ngeliat orang kencing di masjid?
Bukan cuma diusir ya, dikeroyok sama tuh orangnya. Terkadang ya, ini karena kita hidup di dunia maya, kebanyakan kita kalau ada orang ngomong salah, gerudukan nyerang. Komennya itu netizen ini langsung, wah ini kayak gini, nggak pernah belajar, nggak ngerti apa-apa, terus ya mah. Kenapa harus terjadi itu? Ini orang kencing di Masjid Nabawi, bukan masjid apa Mukhlisin apa Mukhlasin, enggak. Masjid Nabawi yang dikencingin. Datang langsung tahu-tahu buka sarungnya, kencingnya mah. Itu sahabat ribut cuma. Kata Nabi SAW, da'u wa la tuzrimu. Biarkan kata Nabi SAW. Jangan dipotong kencingnya. Bayangkan ya. Suruh mari no nguyuni. Hadza Rasulullah SAW. Setelah selesai, dipanggil sama Nabi SAW. Panggil. Beliau mengatakan, inna hadhil masajid, kata dia. Masjid-masjid ini bukan tempatnya kencing. Bukan tempatnya untuk buang kotoran. Tapi ini tempat untuk zikrullah, untuk sholat dan untuk baca Al-Quran. Lalu Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk nyiram bekas kencingnya. Kalau kita wis diamuk, kok nyiram dewi. Itu kan yang terjadi sama kita. Jadi Rasul SAW itu bil mu'minina raufur rahim, penyayang beliau jemaah. Kau tahu penyayang Nabi SAW itu. Ibu itu seharusnya penyayang. Tapi kadangkala kasih sayangnya itu menguap gara-gara melihat sikap anaknya yang kurang ajar. Padahal boleh jadi dia kurang ajar karena kurang kasih sayang. Rasulullah SAW itu pemaaf. Siapa di antara ibu-ibu yang sampai hari ini masih menyimpan dendam? Anda kasih hadiah. Nah, jemaah, masih menyimpan loro hati. Oh no, oh no. Anda mau kasih hadiah? Tidak ada yang ngaku. Kita itu sulit memaafkan, jemaah. Sulit memaafkan. Nabi SAW ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Ali Imran ya, di ayat 159, Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau jadi lembut sama mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau keras, kalau engkau kasar dan keras hatinya, orang akan kabur meninggalkan engkau. Kita ini kadang-kala pura-pura baik kalau di depan orang, jangan. Maka tadi Anda sampaikan, yang paling tahu kita baik apa bukan orang di rumah kita. Kita ini kalau ketemu sahib, oh ketawa, ahlan, kefal, bukan khair fulani ya. Padahal kata pembantunya, naudzubillah, kau tidak cepat mati majikanku ya. Loh, jangan sampai didoakan cepat mati sama pembantunya gitu kan. Baik. Kata Allah Azza wa Jal, fa'fu anhu. Ini perintah dari Allah, engkau maafkan mereka. Jadi orang yang menyakiti Nabi SAW, orang yang mengatakan engkau gila, engkau penyair, dukun, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, jangan cuma dimaafkan, tapi engkau berdoa minta sama Allah supaya mereka diampuni. Bayangin jamaah, ini orang bikin kita sakit hati, nyala-nyala sama kita, kita suruh maafkan, lalu kita berdoa, ya Allah ampuni fulan. Yang ada biasanya doa jelek kita. Mudah-mudahan tabrakan nih, tidak mulai. Kadang-kadang seperti itu. Ini Nabi SAW diperintahkan untuk memohonkan ampun buat mereka. Selesai cukup? Enggak, belum. Wasyawirhum fil amri. Ajak mereka musyawarah. Loh kok iso sih seloro hati? Kita suruh musyawarah sama dia. Artinya kita disuruh dekat sama orang itu. Kejadian ketika Nabi SAW ke Taif ya. Kisah yang insya Allah kita masih ingat ya. Beliau SAW berangkat ke Taif berdakwah jalan kaki. Dari Mekah ke Taif. Entah berapa hari perjalanan naik gunung.
terjal jalan bersama Zaid bin Harithah. Sampai sana beliau datang ke 3 pemimpin. Beliau berusaha untuk mendakwain pemimpinnya dulu nih. Harapannya kalau pemimpinnya masuk Islam, insya Allah anak buahnya masuk Islam. Ternyata 3 pemimpin ini menolak dakwah Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memohon kepada mereka, kalau kalian menolakku, tolong jangan ya ngomporin orang gitu loh. Jangan ngomong woro-woro sama orang aku kesini. Karena Nabi SAW tetap mau berdakwah di rumah penduduk gitu loh. Tapi ternyata sama 3 orang ini diumumkan kedatangan Nabi SAW. Kemudian 3 orang ini memprovokasi penduduk Taif. Nabi diusir. Setelah 10 hari di Taif. SAW dilemparin batu. Bayangin ya. Mereka itu bikin 2 soft kayak gini ya. 2 soft. Kayak karnaval lah kalau kita lihat ya. Kanan kiri ya. Nabi jalan di tengah SAW. Sama mereka dilemparin batu. Seperti anjing diusir. Itu Nabi kita Muhammad alaihissalam. Berdarah-darah Nabi SAW. Nabi nggak kebal. Nabi manusia biasa. Zaid bin Harith yang melindungi kepala Nabi SAW bocor kepalanya. Dilemparin batu alaihissalam. Setelah peristiwa itu, datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Kata Jibril alaihissalam, Innallaha qad sami'a maqulata qaumika lak. Allah telah mendengar Jalla Jalaluh omongan kaummu kepadamu. Dan Allah sudah utus malaikat penjaga gunung ini. Lita'murahu bima syi'ta. Engkau suruh dia apa saja mau. Dia akan lakukan. Nabi diam alaihissalam. Sama malaikat penjaga gunung ini ditawari jemaah. Supaya tidak usah mikir gitu. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabin. Kalau engkau mau, aku timpakan 2 gunung itu kepada mereka. Biar mati semuanya mereka. Kata Nabi SAW, la, enggak. Bal arju. Ayyukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yushrik bihi syai'an. Enggak. Aku berharap Allah keluarkan dari sulbi-sulbi mereka. Generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya bayangkan Nabi SAW tidak ingin mereka itu binasa. Nabi ingin mereka jadi orang-orang baik sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kalau sakit hati sama orang, biasanya kita akan sakit hati sama orang itu, sama orang tuanya, sama anaknya, sama sandalnya sakit hati. Kalau kita lihat sandalnya, aduh, ono di kene fulani. Lungguh di endi fulana iki? Oh, di jero, aku tak lungguh di gini. Jadi dia nggak akan ketemu jam kalau sakit hati. Tapi Nabi alaihi salatu memaafkan. Kejadian ini tahun 10 kenabian. 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW. 8 tahun kemudian, enggak. Bukan 8 tahun kemudian. 11 tahun kemudian. Di tahun ke-8 Hijriah, Nabi SAW menaklukkan kota Mekah. Kemudian berangkat ke Taif. Taif itu bertahan. Terjadi sedikit ya lempar-lemparan panah ya. Ada sahabat yang terluka. Akhirnya para sahabat berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ud'ullaha ala Thaqif. Wahai Rasulullah, doakan kehancuran buat Thaqif. Yang dulu pernah mengusirmu. Yang sekarang mereka nggak mau tunduk kepadamu. Ud'ullaha ala Thaqif. Nabi SAW angkat tangan berdoa. Para sahabat mengatakan binasa Thaqif ini. Nabi mengatakan, Allahumma hdi Thaqif wa'tini bihim. Ya Allah berikan hidayah kepada Thaqif. Dan datangkan mereka kepadaku. 11 tahun gak berubah sikapnya. Beliau tetap memaafkan mereka. Gak ada sedikit dendam. Ini pernah nyakiti aku. Ini pernah ini. Gak ada. Dan kita kadang-kala memaafkan karena gak mampu. Ada orang memaafkan karena gak mampu balas dendam. Maka biasanya tadi. Kita disakitin sama orang. Kemudian kita gak iso balas. Biasanya akan berubah menjadi kedengkian. Jadi iri dan dengki ini berbeda. Iri itu kadang-kala kita nggak ada urusan sama orang, cuma ngelihat dia bajunya bagus, kepingin ya opo kok iso. Tapi kalau dengki ini biasanya penyebabnya karena kebencian. Tidak senang orang. Nabi SAW berdoa buat kebaikan mereka. Buat penduduk Mekah. Penduduk Mekah ini pernah menyakiti Nabi SAW, ya jangan ditanya.
kelakuan penduduk Mekah kepada Nabi SAW. Mereka mengusir Nabi SAW. Mereka menguasai aset-aset Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka pernah memboikot Nabi SAW bersama Bani Hashim selama 3 tahun sampai sahabat makan daun. Mereka membunuh paman Nabi SAW ketika perang Uhud. Ketika Nabi SAW sampai ke Mekah menaklukkan kota Mekah, Nabi masuk ke kota Mekah itu naik ontanya dengan surban penutup kepalanya warna hitam sambil menundukkan pandangannya. Kepalanya ditundukkan sampai dadanya itu hampir menyentuh pelana ontanya. Beliau membaca firman Allah, "Inna fatahna laka fatham mubina." Beliau baca firman Allah itu. Beliau nggak congkak, beliau nggak sombong. Karena beliau sudah menguasai kota Mekah, beliau tawadhu alaihi salatu wassalam. Ketika penduduk Mekah jumlahnya 2000, yang laki-laki ya, yang bisa perang dikumpulkan di depan Masjidil Haram, Nabi alaihi salatu wassalam bertanya kepada mereka, "Ma dhannukum bi?" Prasangka kalian apa kepada aku? Kira-kira hukuman apa yang aku akan berikan kepada kalian? Mungkin seperti itu maknanya. Apa prasangka kalian kepada aku? Kata mereka, "Akhun karim, wabnu akhin karim." Engkau adalah saudara yang mulia dan anak saudara yang mulia. Artinya mereka yang mencela, yang menghujat Nabi SAW, mereka semua bohong. Mereka tahu Nabi itu al-amin, mereka tahu Nabi itu karim. Maka mereka mengatakan akhun karim, wabnu akhin karim. Lalu Nabi SAW mengatakan, idhabu fa antum tulaqa. La tathriba alaikumul yawm. Nggak ada celaan buat kalian. Silahkan kalian semua pergi, kalian bebas. Nggak dihukum sama Nabi SAW. Padahal mereka sudah berkhianat. Maka ahibati fillah, kalau bicara akhlak Rasul SAW, maka singkatnya bacalah Al-Quran. Nabi orang yang pandai memaafkan. Dan ketika beliau memaafkan juga beliau mendoakan. Semoga kita bisa ya mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu pohon di hati kita yang nggak bisa dicabut. Pohon apa itu? Anu kasih hadiah. Ada satu pohon di hati kita. Yang pohon itu nggak bisa dicabut. Dicabutnya nanti kalau mau masuk surga. Nah, ya, ibu-ibu, ada. Hampir semua orang lah ada pohon itu. Nah, iri. Iya, siapa yang jawab? Nah, oh, bukan buat saya. Hadiah diambil, dihadiahkan kepada yang lainnya. Itu nggak apa-apa. Nah, iri jemaah. Iri, hasud. Ma khala jasadun min hasad. Dikatakan oleh sebagian ulama ya, tidak ada tubuh yang bersih dari hasad. Iri tadi, nggak ada. Tapi kalau orang, nah, nggak ada. Jadi hampir semua tubuh ada tadi hasad itu. Itu bakal dicabut nanti kalau masuk surga. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami akan cabut kedengkian atau iri dari hati mereka. Mereka akan duduk bersaudara. Soalnya kalau masih ada iri di surga, nggak ada kebahagiaan. Nggak akan ada kebahagiaan. Ngelihat engkau dari surga tingkat berapa? Oh, ana alhamdulillah di tingkat sekian gitu loh. Waduh. Aku kok nggak di sana. Kalau ada iri, selesai. Maka iri itu dicabut nantinya. Maka berusaha tadi untuk mengobatin iri. Karena nggak bisa dicabut, maka disebut oleh para ulama. Tadi dikatakan seperti pohon dia itu ya. Orang yang laim, orang yang jahat, irinya itu akan disiram dan dipupuk sama dia. Pohon hasutnya itu disirami, dipupuk sampai ke kerongkongan bikin dia sesek hidupnya.
Tapi kalau orang baik, pohonnya itu akan terus ada tumbuh dipangkas ya. Tumbuh lagi dipangkas. Kayak rumput ya, kita tahu rumput itu kadang-kala sudah dicabut ya, sudah disemprot sama apa yang bikin kuning itu ya. Kemudian nanti sudah kering, tahu-tahu tumbuh lagi. Nah, maka kita harus terus berusaha untuk menghilangkan hal itu. Karena Nabi SAW orang yang berusaha mendidik sahabatnya agar membersihkan hati mereka dari yang namanya iri atau hasad. Barakallahu fiik. Nah, mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda rasa waktu Anda sudah habis. Tafadhali nah. Nah, tafadhal. Mic-nya di mana? Ustaz tadi bilang kalau akhlaknya suami itu tergantung pada akhlak istri. Tunggu. Akhlaknya suami tergantung sama akhlaknya istri. Oke. Terus Tadi kan bilang kalau Rasulullah itu lihat istrinya Aisyah. Gitu ya? nah, Istrinya Rasulullah kan banyak. nah. Apa tergantung sama istri yang lain atau ya? Iya. Jadi sebenarnya gini. Iya, akhlaknya istri itu tergantung sama suami. Suami, Anda ingin menyampaikan, ini istrinya loh. Ini loh Aisyah seperti ini. Seperti apa suaminya gitu loh. Itu maksudnya Ana. Jadi kalau Aisyah seperti itu berarti suaminya lebih, Masya Allah, betul. Nabi SAW tadi Anda sampaikan tentang kedermawanan Aisyah. Bagaimana suaminya Aisyah radhiyallahu taala anha? Kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan. Paling dermawan. Beliau apa aja yang diminta beliau kasihkan. Jadi Anda ingin menyampaikan bahwasanya ini loh istrinya Nabi, bagaimana nabinya alaihissalatu. Anda sebutkan tadi juga Aisyah ini anaknya Abu Bakar. Jadi didikan bapaknya Abu Bakar itu dermawan, akhirnya muncullah anak-anak yang dermawan. Tapi kalau tadi emak-emaknya bakhil, iya, kadangkala berdampak kepada suaminya. Suaminya mau sodako, ojo lah bang, kayak tuku tas saya bang. Mau sodako buat beli tas gitu loh. Kadangkala tadi ada hambatan. Tapi kalau suaminya, kalau istrinya tadi adalah orang dermawan, suaminya mau sodako, mamanya piro bang, 1 juta loh, ketidiin bang, tambahi, Masya Allah. Dan ada istrinya seorang sahabat Nabi, Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah ini baru dapat fulus ya ma. Jumlahnya 400.000 dirham. 400.000 dirham ini sama dengan 40.000 dinar. 40.000 dinar ini dikalikan 4/4 gram emas. Berapa jumlahnya Anda kasih hadiah? 40.000 dikali 4,25. Nah, cepet-cepetan ini. Nggak apa-apa pakai kalkulator. Nah, dapat berapa? Siapa yang jawab? Nah, yang kanan belum dapat hadiah sebelah sini. Oke, kita kasihkan ke yang kanan nih. Berapa? $17 apa? Kok 17 M? Lu gram. Kan tadi Anda 4,25 gram emas. 17 gram. Kok iso sih? 17.000 gram. Berarti 17 kilo. Loh iya. Kira-kira betul seperti itu, 17.000. Ya, kamu kasih hadiahnya. 17, anggap 17 kilo emas. Berapa juta jamaah? Berapa M itu? Kok 8 M? Apa sih? Ya, 10-nya aja sudah hampir 20 M. Ya kira-kira 30 M. Itu, ini dengarkan ceritanya dulu, belum selesai. Tolha ini dapat fulus segitu, nggak bisa tidur jam. Dia keluar masuk rumahnya ya, karena dia berjual aset. Bingung, ditanya sama harimnya, bang kenapa bang, kata dia. Ngomong, ana baru dapat fulus kayak gini, kata dia. Bingung ana, kata dia.
Kau kepingin tidak bingung bang? Iya, kata dia. Ya apa caranya? Engkau panggil pembantu-pembantumu bang. Engkau bagi no duitmu. Itu dipanggil pembantunya, kirimkan ke rumahnya fulan, kirimkan ke rumahnya fulan. Terus sampai pagi sampai entek. 17 kilo itu entek. Kira-kira kalau kita mikiri, waduh rugi Ustaz. Nah, tapi tadi ya, memang tadi istri yang soleha akan berdampak kepada suaminya, Ya, seperti itu kira-kira. Barakallahu fik. Nah, kok. Nah, ini ada pertanyaan lagi, mic-nya kasihkan. Loh, ternyata sudah ada yang pegang mic di situ. Nah, tafadhali. Keluar dari konteks ini Ustaz ya. Nah. Ada yang tanya kemana, dia itu punya anak kecil, tapi dia kepingin sholat duha. Tapi dia itu ngomong boleh tidak, kan biasanya sholat, karena anak sendiri kalau sholat duha itu kan dua, sesuai entah mau 4, 6, 8, ya tapi 12. Dia bilang dia kepingin mengerjakan sholat duha itu 12, tapi dia karena punya anak kecil, dia itu pingin ambilnya 4 gitu. Boleh nggak? Begitupun juga sholat malam, tahajud. Terus masalah witir, itu mana yang lebih afdal, 2 atau 3? Nah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan sholat sunnah ini, yang lebih utama adalah dua-dua ya. Walaupun bicara sholat sunnah 4 rakaat, ada riwayat seperti yang hadis yang mengatakan rahimallahu rajulan shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati seorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Ada yang mengatakan boleh 4 rakaat langsung, ada yang mengatakan tetap dua-dua. Yang lebih utama adalah dua-dua. Dan kalau tadi dikatakan dia punya anak kecil, seharusnya dua-dua itu akan lebih ringan. Karena dia punya anak kecil, boleh jadi setelah 2 rakaat anaknya nangis, selesai. Tapi kalau 4 rakaat, malah terlalu ruwet, terlalu panjang. Maka solusinya dua-dua. Dan sholat duha ini enggak 12 rakaat ya. Sholat duha ini selama waktunya boleh kita sholat. Jadi yang lebih kuat pendapat sholat duha itu tadi dari matahari terbit ya sampai tinggi setombak gitu ya. Udah 10 menit 15 menit sampai sebelum masuk waktu zuhur. Dan bisa sholat jam 7 atau sholat 2. Nanti jam 8 sholat 2. Nanti jam 9 sholat 2. Jadi nggak harus rentet, enggak. Selama waktunya masih boleh berarti boleh kita sholat ya. Adapun berkaitan dengan sholat malam ya, tetap sholat malam kalau bicara 4 boleh 4, tapi yang lebih utama tetap 2 rakaat ya, yang lebih utama karena itulah yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun witir bebas sebenarnya. Nabi alaihi salatu wassalam pernah melakukan semua itu. Nabi pernah witir jamaah 9 rakaat. 8 rakaat ini enggak tahiyat, enggak tasyahud. Terakhir di 8 tasyahud, salam kemudian nambah 1. Pernah beliau 7, pernah beliau 5 langsung seperti itu. Jadi boleh witir itu, kalau tadi dikatakan kita fahamnya witir itu cuma kan 2, 1 apa 3 gitu ya. Enggak, boleh 5, boleh 7, boleh 9. Kalau yang 11 itu jadinya sholat malam tadi nantinya. 2 kemudian ditutup dengan witir. Tapi barakallahu fikum. Fadhal Kak Nuh. Nah. Iya, mic-nya kasihkan biar yang lainnya dengar maksudnya Kak Nuh. Ya mic-nya. Makasih Ustaz, berkaitan mungkin dengan pekerjaan saya sedikit ya, ada kaitannya. Saya ini dapat pesanan Ustaz untuk acara misalnya akad nikah atau lamaran, dan yang kemarin ini masuk lamaran. Tempatnya di masjid, tapi di lantai atas. Terus ada nikah, tempatnya di lantai bawah. Lah untuk konsumsi, saya kan catering ya Ustaz. Itu apa diperbolehkan makan di dalam masjid? Itu yang perlu saya tanyakan. Karena banyak paham nggak boleh, kuat gitu loh Ustaz kalau kami. Nah. Gimana itu Ustaz? Mungkin ada penjelasan atau mungkin ada hadis. Yang saya tahu tadi kan bahwa masjid, si Badu yang penting tadi kan dibilang sama Rasulullah, masjid ini tempatnya untuk ibadah, untuk zikrullah, untuk baca Quran, untuk sholat. Nah, untuk kegiatan yang seperti itu tuh gimana? Gitu loh. Siap. Barakallahu fiik. Iya, bicara tentang masjid ini pertanyaan menarik sekali ya, karena menjadi fenomena yang lumrah sekarang orang akad nikah di masjid ya. Kalau akad nikah di masjid biasa dari sejak dulu. Tapi kan walimah di masjid akhirnya.
Jadi bedanya akad nikah sama walimah ini, kalau walimah itu acara makan. Kalau akad, ya sudah akad, gabil itu selesai, itu akad nikah. Makanya walimah itu tidak harus barengan dengan akad nikah. Boleh jadi akad nikahnya sekarang, walimahnya tahun depan. Bisa jadi. Jadi dia akadnya sudah sah, tapi walimahnya tahun depan lah, nyelengi disik. Terkadang orang kan enggak, akad nikahnya ditunda supaya bisa ngelumpuk duit untuk walimah. Padahal walimah tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Itu hanya sunnah dalam pernikahan tadi. Jadi kalau bicara masjid ya, yang penting sebenarnya kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga masjid dari semua yang namanya kotoran, dijaga. Makan di masjid, ya para sahabat Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam kira-kira ada 80 orang yang tidurnya di masjid. Tidur di masjid. Sekarang kan masjid tulisannya apa? Dilarang tidur gitu loh. Jadi ada pergeseran karena memang dulu masjidnya itu sederhana. Nggak seperti sekarang pakai karpet, ada mic, ada kekhawatiran barang-barang yang hilang seperti itu. Dulu enggak. Dan sahabat yang tidur di masjid itu ya kalau makan di masjid. Cuma dulu makannya kurma ya ditaruh di, biasanya mereka ada keranjang-keranjang yang menggantung di masjid itu. Jadi intinya berkaitan dengan masjid ini, masjid harus dijaga kebersihannya. Kalau ternyata makan di masjid menyebabkan nanti kotor, nggak boleh. Karena mengotori masjid gitu. Jadi bukan makannya yang tidak boleh, tapi mengotori masjidnya yang dilarang. Makanya kalau kita tahu di Mekah Medina, itu kalau sudah Ramadan buka bersama, ya mereka pasang sufroh. Makan di masjid, makan roti, makan ini, cuma dipasangin sufroh. Sehingga kalau ada yang jatuh, nggak jatuh ke karpet. Berarti mereka masih menghargai masjid. Jadi mungkin tadi, kalau Kak Nung bicara di masjid, ya diusulkan ada sufroh. Jadi jangan makan di atas karpet, karena ngotorin. Atau kalau memang enggak, ya di terasnya. Kalau terasnya nggak pakai karpet. Kan yang dikhawatirkan itu memang karpet. Dan di Masjid Nabawi itu juga ada aturan, nggak boleh masuk minuman manis. Itu nggak boleh. Teh manis nggak boleh. Kopi boleh. Kenapa? Karena manis itu lengket kalau kena karpet gitu loh. Beda kalau nggak manis itu dibersihkan selesai gitu. Cuma masih banyak yang melanggar ya, orang masukkan di kantongnya jus atau apa. Tapi intinya masjid itu harus dijaga kehormatan dan kebersihannya. Seperti itu kan. Dan mungkin dari satu masjid ke masjid lain ada aturan yang dibuat ya sama mereka, yang kadang-kala ya kita harus ngikutin aturan ya. Kalau dikatakan masjid ini ternyata nggak boleh makan di dalam, ya sudah kita ikutin. Kemudian ada masjid mungkin yang mengatakan kita nggak ada acara akad nikah di masjid, ya sudah, karena masih banyak masjid lain gitu loh. Kadang-kala kebijakan kembali kepada DKM masjid itu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ya kira-kira kita tahu berakhir ada waktu larangan sholat. Waktu larangan sholat itu ketika matahari di tengah. Nah, jadi antara ya boleh disebut mungkin 10 menit 15 menit sebelum waktu zuhur itu matahari sedang ada di tengah, karena masuk waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir ya, seperti itu ya. Kira-kira tadi 10 menit 15 menit lah. Jadi kalau sudah 15 menit sebelum zuhur lebih baik kita tahan supaya nggak sedang sholat matahari sedang di tengah ya, seperti itu. Tapi itu mungkin Anda nggak tahu waktunya sampai kapan, tapi sepertinya sudah cukup. Yang perlu dilakukan jamaah, bagaimana mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Anda mau kasih doa sama jamaah ini. Tolong doa ini dihafalin. Ya, doa ini diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Doanya itu bunyinya Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ayo bareng-bareng. Allahumma anfa'ni. Lah lemes gini. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Siapa yang hafal Anda kasih hadiah. Oh, ini hadiah paling berat ini jemaah. Nah, hai jemaah. Oke, kita yang kedua. Ya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni
wazidni ilman. Yang artinya, ya Allah berikan manfaat buat aku atas apa yang kau ajarkan kepada aku. Dan ajarkan kepada aku yang bermanfaat buat aku. Dan tambahkan buat aku ilmu. Yang hafal. Apa? Artinya enggak. Fadhal. Yang keras. Mic, kasihkan mic. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni Wa 'allimni bima ma yanfa'uni. Wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ahsanti, barakallahu fikum. Kirimkan hadiahnya. Taib, itu jadi doa, tolong dihafal. Kalau nanti ini tolong siapa ke anunya, pengurusnya ini. Iya, pengurusnya bulan depan ketika kajian nggak boleh masuk kecuali setoran hafalan ini. Loh iya. Kabeh, maksudnya di depan kan masuk orang satu-satu masuknya, nggak ada masuk gerudukan. Wah, nggak datang itulah berarti kan memang akhirnya ilmunya nggak bermanfaat gitu loh. Harapan anak jangan sampai doa ini cuma sekedar ya wis mari Ustaz mari. Loh enggak. Nanti pekan apa? Kan sebulan sekali kajian ini. Setengah bulan sekali, apalagi setengah sebulan sekali tadi. Taib, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiap kali mulai pakai. Jadi dulu beneran.